Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zuhrotunisa dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan mitigasi bencana alam. Sebelumnya ini tugas dari Bu Norma, pelajaran geografi. Oke, sebelumnya mohon maaf apabila kekurangan dalam pengeditan atau kurang jelas mempresentasikannya. Yang pertama, yang harus paling utama itu harus mengetahui apa itu mitigasi. Nah, mitigasi itu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam. Nah, mitigasi itu ialah upaya untuk mengurangi risiko bencana alam baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, itu ialah mitigasi. Nah, kalau mitigasi bencana itu pada umumnya itu dilakukan dalam rangka mengurangi kegiatan akibat kemungkinan terjadinya bencana, baik itu berupa korban jiwa ataupun kerugian harta benda yang berpengaruh untuk kerugian harta benda, dan itu tuh karena kehidupan dan kegiatan manusia. Nah, setelah itu juga kita itu harus mengetahui pengertian bencana alam. Nah, kan tadi kan sudah dijelaskan apa itu mitigasi dan apa itu mitigasi bencana. Dan sekarang pengertian bencana alam. Bencana alam merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan seperti harta benda kita kehilangan, terus dampak psikologis. Jadi banyak sekali pengaruh dari bencana alam itu. Tapi bencana alam itu juga bisa disebabkan oleh ulah manusia, karena ulah manusia yang tidak bisa merawat ekosistem pertumbuhan yang ada di dunia ini. Nah, ternyata bencana alam itu dibagi 3 menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, bencana alam itu terbagi 3. Yang pertama, bencana alam, yang kedua, bencana non-alam, dan yang ketiga, bencana sosial. Nah, kita harus tahu juga apa itu bencana alam. Bencana alam itu ialah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, gunung meletus, angin topan, dan peristiwa yang lainnya. Nah, itu tuh bisa disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia, karena ulah manusia tidak bisa menjaga alam di sekitarnya. Contoh, misalnya seperti banjir. Hal sepele pun kita bisa aja membuang sampah sembarangan, padahal dampaknya itu bisa menyebabkan banjir seperti di Jakarta, cuman karena dia membuang sampah ke sungai, dan sehingga si sungainya itu meluap dan mengakibatkan banjir besar. Nah, seperti itu. Terus bencana non alam. Nah, yang kedua itu ialah bencana non-alam. Bencana non-alam itu ialah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Nah, pas banget buat wabah penyakit sekarang tuh emang lagi booming-boomingnya di seluruh dunia, dan sekarang emang lagi masuk ke Indonesia ialah wabah penyakit virus corona atau COVID-19. Nah, itu tuh terjadinya itu dikarenakan penularan. Nah, jadi itu tuh cara pencegahannya itu kita itu harus sering-sering cuci tangan, jaga kebersihan, dan harus tetap stay di rumah. Jadi pokoknya buat semuanya, namanya virus itu udah sampai menyebar, wabah itu kita itu harus tetap di rumah, jangan kemana-mana.
Nah, itu ialah virus yang sangat mematikan. Oke, yang ketiga itu ialah bencana sosial. Nah, bencana sosial itu ialah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Nah, itu ialah bentuk dari bencana sosial yang seperti yang selalu kita lakukan, seperti di kelas, antar kelas atau organisasi atau eskul. Nah, itu juga bisa menyebabkan bencana sosial karena konflik. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin saya cuman bisa menjelaskan dan mempresentasikannya seperti itu. Mohon maaf sebelumnya bila banyak sekali kata-kata yang salah dan kekurangan penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.